Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala jami'i mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudaraku hamba Allah yang kami muliakan, di antara sekian banyaknya makhluk Allah adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang sempurna adalah manusia. Jadi makhluk Allah yang sempurna itu dan yang mulia itu adalah bernama manusia. Tapi ingatlah, manusia itu punya kelas, punya derajatnya masing-masing diciptakan oleh Allah. Jadi kita memohonlah kepada Allah, semoga kita manusia yang mempunyai derajat di sisi Allah memang betul-betul manusia yang mulia di sisi Allah. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada manusia yang belum jadi manusia. Memang dia casingnya manusia, bentuknya memang manusia, tapi kita merasa kasihan, dia belum bisa menjadi manusia yang sebenarnya, karena martabat atau derajatnya, mohon maaf, dia masih di bawahnya manusia. Dia martabat standarnya masih ulaika kal an'am. Ada manusia masih derajatnya itu ulaika kal an'am, seperti hewan. Apa kode etiknya? Apa alamat atau tandanya manusia masih berada di kelasnya atau derajatnya manusia belum jadi manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Memang mereka punya hati, ada hati mereka, tapi hatinya mengeras. Hatinya tidak peduli kepada semua seruan Allah, tidak peduli dia kepada Allah. Hatinya tidak peduli kepada agama Allah. Hatinya tidak terbuka untuk tobat, untuk mengetahui siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dia tidak punya sedikit pun untuk sadar mengetahui siapa Tuhannya. Mereka punya mata, tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Mereka tidak pernah menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Mereka juga punya pendengaran, tapi tidak bisa mendengar seruan, tidak bisa mendengar panggilan-panggilan Allah. Jadi mereka punya hati, tapi hatinya gelap. Mereka punya mata, tapi buta. Buta
bisa melihat kebenaran Allah. Mereka punya telinga tapi mereka tuli. Ada yang seperti itu, manusia summum bukmum umyum. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Dan inilah dikelaskan oleh Allah, disamakan oleh Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang lalai terhadap Allah. Ini kelas yang pertama. Memang dia manusia, tapi belum bisa jadi manusia. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat seperti ini, yang ada hati kita ini mengeras, hati kita tak peduli kepada Allah, hati kita tidak pernah mengindahkan seruan Allah. Inilah yang ditakutkan, derajat yang paling hina. Manusia tapi bukan manusia. Kalau manusia, derajat yang nomor 2. Kelas yang berikutnya adalah manusia yang sudah jadi manusia, yaitu dia tahu tugas. Kalau dia manusia itu mengerti bahwa diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, bahwa tidak dijadikan jin dan manusia kecuali manusia itu mengabdi kepada Allah. Semoga hati kita diberi oleh Allah hidayah manusia, benar-benar menjadi manusia. Sedangkan kita manusia yang sudah mengenal, yang sudah menjadi manusia, yang dia buktinya manusia, dia mengabdi kepada Allah, beramal kepada Allah. Itu pun banyak kita manusia yang menyembah, mengabdi kepada Allah, belum bisa menjadi hambanya Allah. Bisa saja kita menyembah kepada Allah, manusia yang mengabdi kepada Allah, ada yang dia tuju selain Allah. Ada orang menyembah kepada Allah, tapi supaya dia maksud selain Allah. Yang dia maksud dalam amal ibadah itu untuk perubahan dunianya. Dia beramal ibadah untuk keselamatan dirinya. Dia beramal ibadah dengan niat supaya dimudahkan urusan dunianya. Ada orang beramal ibadah supaya sehat. Bahkan ada orang yang beramal ibadah untuk mencari pahala. Ada orang beramal ibadah karena ingin masuk surga. Ada orang yang beramal karena ingin dijauhkan dari neraka. Belum bisa menjadi hamba Allah. Cuma kita sudah bisa bersyukur, kita sudah masuk ke dalam kelompok manusia yang telah menjadi manusia. Dengan alamatnya dia sudah beramal ibadah, dia sudah menyembah Allah, walaupun belum ikhlas menyembah Allah. Karena dalam beramal ibadah masih banyak niat itu, niat ini, masih ada yang lain yang dia tuju selain Allah itu.
Ini orang beramal ibadah, kelompok manusia yang sudah menjadi manusia, seperti dia bekerja kepada Allah, memohon, meminta upah, meminta gaji ya kepada Allah. Setelah dia beramal ibadah kepada Allah itu, ini hamba Allah yang belum ikhlas kepada Allah, yang manusianya baru bisa jadi manusia, yang dia manusia belum mampu menjadi hamba Allah. Yang paling bagusnya adalah manusia yang telah menjadi hamba Allah, hidupnya memang beramal ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, berbakti kepada Allah. Manusia yang sudah menjadi hamba Allah itu, dia tidak ada maksud yang lain, tidak ada sesuatu yang lain dalam amal ibadahnya. Yang dia tuju hanya Allah. Ilahi anta maksudi, hanya dia saja Allah yang dia maksud. Pun kalau ada yang lain, waridhoka matlubi, dan hanya yang dia cari adalah ridho Allah yang mereka cari. Tidak ada mereka menduakan dengan yang lain selain Allah. Manusia yang sudah menjadi hamba Allah beramal ibadah semata-mata untuk Allah, tidak ada karena yang lainnya. Memang betul-betul mengabdi kepada Allah. Dia murnikan amal ibadahnya itu tidak disekutui dengan selain Allah. Inilah kelompok manusia yang benar-benar manusia yang telah menjadi hamba Allah, beramal ibadah memang murni nilainya semata-mata karena Allah, tidak ada karena iming-iming, tidak ada karena sesuatu, maka dia mau beramal ibadah. Niatnya mukhlisin lahuddin, sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin, bahwa tidaklah diperintahkan untuk beramal ibadah itu melainkan hanya semata-mata mengikhlaskan hatinya karena Allah. Semoga kita beramal ibadah benar-benar murni semata-mata karena Allah, dan semoga amal kita tidak mensekutui Allah dengan maksud-maksud lainnya. Mudah-mudahan dapat kita memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.